Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Saat ini kita ada di tengah-tengah di rumah kita masing-masing. Kita adakan ibadah raya. Kita akan satu pujian sungguh sukacitamu. Sukacitamu mengalir dalam. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalam. Luar biasa adik-adik pada hari ini ya, yang ada di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat doa ya, lipat tangan, tutup mata. Saya minta Kak Eko untuk berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur segala kasih anugerah-Mu Kau limpahkan atas setiap kami anak-anak yang Kau kasih Tuhan. Sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya boleh menjadi berkat buat kehidupan kami. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan mata hati kami sebagai anak-anak yang Kau kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami, berkat-Mu melimpah atas setiap anak-anak yang Kau kasih Tuhan. Kami serahkan semua hanya untuk puji kemuliaan nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti.
dari firman Tuhan hari ini, firman Tuhan tentang Abraham yang dijanjikan akan punya anak. Pada waktu itu Abraham usia 99 tahun dan istrinya Sarah punya umur 89 tahun. Ya, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang mari kita menyambut Tuhan. Ya, kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Ya anak-anak, kita baca firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham pergi segera ke kemah mendapatkan Sarah berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Bermaslah itu, buatlah roti muda, lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, dan mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarnya pada pintu kemah yang di belakangnya. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Ceritanya gini, teman-teman, ya. Waktu saat malaikat itu datang menemui Abraham, Abraham waktu itu sedang ada di pohon tarbantin, ya, di pohon tarbantin. Waktu itu jam 3 siang, panas-panas. Ketika itu ada orang yang datang menemui Abraham, dan Abraham waktu itu dia kebingungan, ini siapa ini? Tamu yang berkunjung menemui dia. Dan saat itu kemudian Abraham tahu, oh ya, ini tamunya Tuhan, ini tamu dari Tuhan. Mari kita sambut Tuhan, ya. Tamunya dari Tuhan memberitakan bahwa dia akan punya anak. 2 kali Tuhan berjanji kepada Abraham, ya, dan utusan yang kedua kali juga memberitahukan bahwa dia akan punya anak. Padahal waktu itu usianya Abraham 99 tahun dan usianya Sarah 89 tahun. Kalau menurut orang ya usia itu ya tidak mungkin bisa punya anak, sangat tidak mungkin bisa punya anak. Nah, tapi karena menyambutnya Tuhan, sukacitanya kepada Tuhan, maka Tuhan mengerti, Tuhan tahu ada orang yang menyambutnya dengan sukacitanya.
dan kemudian karena menyambutnya dengan sukacitanya, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan apa yang diinginkan, apa yang dimau oleh Abraham. Dan betul memang Abraham kemudian mendapatkan anak. Satu sukacita Tuhan, ya, satu sukacita ketika Abraham diberitahukan bahwa kamu pada tahun depan, pada bulan hal yang sama, kamu akan mengandung, dan Sarah istrimu akan mengandung dan akan punya seorang anak laki-laki. Itu istrinya juga menyambutnya dengan sukacita, penuh sukacita. Jadi bagi kita yang percaya pada Tuhan Yesus, kita percaya kalau kita menyambut Tuhan dengan sukacita, kita percaya pasti Tuhan memberkati kita. Filipi 4 ayat 4 dan 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Amin. Ya, anak-anak, kalau katakanlah pohon ini di dekatnya Pak Willy ini ada pohon mamre, dan waktu itu panas terik, ya, kemudian Abraham berlindung di bawah pohon ini. Ketika mendengar itu, Abraham keluar dan berkata, sukacita Tuhan akan datang kepadaku, sukacita Tuhan akan datang kepadaku. Dan kemudian apa yang terjadi? Dan Sarah setahun kemudian hamil, dan akhirnya pada genap umur usia 100 tahun Abraham punya anak laki-laki. Itu mari kita sambut siapapun dengan sukacita Tuhan. Ketika kita menyambut sukacita Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita, ya. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini jika kita renungkan, maka saya percaya sukacita Tuhan juga melimpah bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa untuk sukacita Tuhan yang hari ini kita dapatkan dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini anak-anak bersama-sama telah mendengar kebenaran firman-Mu tentang bagaimana kami menyambut Engkau dengan penuh sukacita Tuhan. Keadaan apapun yang saat ini sedang kami alami, tapi kami tidak kehilangan sukacita dalam Tuhan. Karena sukacita Tuhan itu adalah sukacita di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh direnungkan dan boleh masuk dalam hati setiap anak-anak, dan kami semua boleh bersukacita karena Tuhan boleh mendengar, menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sayang.